Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu buat pada semuanya, para saderek. Oke, kita terusin untuk persiapan game Duka Teuing. Ini udah ada 3 karakter yang udah saya dananin konfigurasi atau setup. Egypt dengan animasinya udah siap, Roman juga ini udah siap, kemudian Viking juga udah siap, gitu ya. Nah ini ya. Oke, nggak usah dilatin, pokoknya ini udah siap aja, dilatin aja deh. Oke, ini semua udah, jadi ini ya rada awkward ya, awkward, sama gitu ini diselang sama itu deh. Ya Egyptian juga. Ini terus di atas suruh lari. Oke ya, kemudian ada Viking, ada Roman. Ini juga, ini udah siap, udah oke semuanya. Oke, padahal secara apa ya, secara struktur masih secara animasi masih sama seperti itu ya. Ini rada aneh ini. Secara animasi masih sama gayanya atau pose-posenya, cuman ya balik lagi tadi, kalau yang Roman disimpan di Viking, animatornya dia nggak akan bergerak. Oke, semua tamatin. Ini mati, ini juga mati. Oh, nggak ngabur ini. Oke, mati dia. Oke, jos ya. Oke, sip. Oke ya, kita coba langsung combine sama selection karakternya. Kita buat dulu konfigurasi apa ya kayaknya. Oke, kamera lah ya. Oke, kemudian saya coba set projectionnya ke orthographic, jadi mainnya size ya, kalau bukan XYZ ya, kalau tadi XYZ. Oke, nah ini rencananya ini mau gimana nih? Ini beneran gamenya belum saya konsep bener mau gimana, terus nanti upgradable-nya gimana, apa sih item atau inventory-nya gimana, pokoknya ya derwe lah, biar kelihatan siga. Oke, ini saya rotate tadi semuanya 90. Oke, kemudian ngapain lagi ya? Ya, jadi ceritanya ada satu, atau ada apa ya? Ini kan ini ini mau dibikin satu scene, yaitu milih karakter. Oke, milih karakter aja dulu ya, mau yang mana. Oke, tinggal belakangnya nanti didandanin. Kemudian saya handle pakai satu empty, namanya apa ya? Karakter parent. Nah, ini kemudian ini saya nolkan semuanya. Nah, biar gabung gitu, biar nanti ini semua masuk ke sini, cus. Kok directional sih? Masuk ke karakter parent. Oke. Karakter parentnya di situ ya. Oke, jadi kalau sih gimana itu ya adalah. Oke, saya ambil satu model aja. Nah, ini satu model dulu, diatur aja sedemikian rupa. Oke. Nah, ini kayaknya kayaknya view kamera candid, kamera candid si karakter lah ya. Oke, terus ini kayaknya rada atasan. Oke, rada enak. Nah, gini. Terus kita rotate. Nah, gini kali ya. Oke, saya ambil worldnya. Mana worldnya ya? Lupa kalau di sini mana ya? Aduh, ini worldnya mana? Ini bukan. Oh, ini dia, global. Oke. Nah, ini kayaknya gedein lagi dikit. Kemudian mainin kameranya rada atas aja. Segini deh. Oke.
Nah, terus ini kalau ceritanya dia pindah pindah karakter ya. Nah, roman segitu gimana, mau di apa, pindahin aja. Nah, misalkan segini ya. Nah, segitu. Turunin dikit deh dia. Oke, terus kesiniin. Nah, itu. Kemudian roman oke, Viking. Nah, Viking biar ada gagah dikit. Kumisnya kelihatan oke, kece, tanduknya juga. Gini kali ya. Ya ini mah bebas-bebasan lah ya. Oke, gimana? Oke, sip. Nah, jadi nanti idenya itu adalah kalau kita klik next atau klik previous itu dia nanti ininya nyala gitu, kurang lebih gitu. Ya, oke, lanjut. Maaf ya. Oke, tadi sebelumnya, jadi char parent ini akan handle untuk game object si karakter yang ada di apa childnya. Jadi ketika ada pemilihan karakter, nanti mekanismenya adalah nanti posisi ini enable gitu. Kemudian nanti nextnya, dan ini enable. Yang tadi di hide ya, yang hide terus nanti gini. Nah itu, oke. Oke, kita bikin UI standarnya dulu, atau kita coba operasikan aja ya, kayaknya pakai tombol aja dulu, Q sama E gitu. Oke, berarti masuk script sekarang. Saya buat folder scripts. Oke, nah ini dia. Oke, nah pertama caranya adalah kita himpun dulu ya karakter yang ada di sana via variabel. Saya akan lempar dia ke list. Kemudian dari sini adalah oh ya, kayaknya mekanismenya untuk yang all karakter ini kita langsung ambil aja kali ya ke sana. Jadi scriptnya kayaknya di sini aja, nggak apa-apa deh. Nah ini, kemudian all karakternya kita tarik dari sini. Yang pertama Egypt, yang kedua ini, karena ini nanti ngaruh ya di urutan untuk indexingnya. Oke, setelah ini aman, kemudian ini berarti udah keisi ya variabel si karakternya. Nah, nextnya jangan diginin dulu ya, jangan dimatiin dulu, karena nanti dia nggak akan terbaca nih ke sana. Jadi yang ada paling juga for each all karakter, kemudian nanti itemnya set aktifnya false. Nah ini dia, ini tugasnya untuk hide all karakter. Nah ini. Oke, kalau setelah itu nanti tampilkan karakter ke 0. Berarti all characters ke 0, set aktif adalah true. Oke, seperti ini aja. Ini kalau diakses berarti nanti si yang tampil cuma Egyptian doang ya. Oke, nah selanjutnya kita harus bikin counternya. Karena nanti kan next itu kan akan mengubah counternya kan. Oke, ini counter, kemudian nanti kita sediakan untuk indeks currentnya 90. Oke, indeks current ini berarti nanti dia akan menghitung nilai nilai sisa bagi tuh modulo. Soalnya nanti biarkan si counter kalau di next terus itu nilainya nambah terus sampai 1000 atau sampai berapa gitu. Nah, tinggal nanti untuk pemilihan karakternya semua ngacunya ke index score. Ini hasil dari
sisa bagi dari si counter ini gitu. Oke. Kemudian kalau saya set serialize field, sebenarnya nggak harus serialize field semua sih. Misalkan ada satu variabel yang sifatnya kemudian ini ada count karakter gitu ya. Nah, kemudian nanti si count karakter ini tuh tugasnya adalah untuk set count karakter. Nah, ini di set menjadi untuk ini. Nah, gitu. Jadi dia hanya tahu nilai count karakter itu berapa gitu. Oke, update kayaknya nggak usah pakai karena kita nggak ada mekanisme yang harus diupdate, nggak ada. Maksudnya di fungsi update itu nggak ada. Nah, tinggal kita bikin fungsi next aja kali ya. Dan ini juga nanti ada deh si public void yang void update-nya. Nanti ini kita pakai untuk bikin prototype klik ya, klik next sama klik previousnya. Jadi dengan cara input get key down, key code-nya adalah misalkan next-nya itu E ya. Nah, ini next character, kemudian get key down, key code, key ya. Oke, ini untuk yang pref karakter. Nah, ini paling di situ di update-nya. Nah, tinggal sekarang kita bikin untuk satu fungsi yang nantinya dia bisa diakses oleh tombol ya. Jadi sekalian aja public void next character, kemudian public void pref character. Nah, ini dia. Oke, yang dilakukan ketika dia next char itu, pertama counter itu harus nambah terus gitu ya. Kalau yang pref ini counter itu harus ngurang gitu. Nah, ini kita set dulu deh key down next-nya itu ini next char, dan ini pref char. Oke, nah sekarang kita coba bikin untuk cari nilai ininya dulu, nilai indeks kurnya dulu nih, nilai kurnya dulu. Nah, nilai kurnya didapat dari sini kali ya, kur indeks sama dengan counter modulo char count. Apa sih tadi? Count char. Oke. Nah, ini juga sama, dia gini count char. Kayaknya cek dulu aja kali ya. Kita coba lempar nilai indeks kurnya. Nah, yang ini ke sin ya, sana. Oke. Nah, ini nanti kita lihat ininya. Kalau nah ini masuk ya. Ya, ini udah bener ya, udah oke. Lihat counternya ini selalu nambah 1, kemudian lihat indeksnya karena kebetulan ada 3 ya, jadi elemennya 012, harusnya ini juga indeks kurnya berkisar di 012. Nah, ini. Nah, tinggal masalahnya yang key-nya nih, yang prefnya 210 210. Ini udah aman. Nah, tinggal nanti ketika kita berhadapan sama angka negatif, ini mesti ada di trik, ada trik juga sih. Oke, dari 0 harusnya kedua masuk ya. Nah, ini dia. Harusnya masuk kedua. Gimana caranya biar counter negatif 1 kedua? Nah, ini negatif 1 2 0, negatif 1 2 0. Oke, jadi kebalik gitu ya. Oke, ya ini PR-nya. Kalau dikurangin banyaknya gimana ya? Jadi dia itu adalah count char dikurangi tambah kali ya. Tapi ini tuh berlaku ketika gimana? Ya, kalau nilai counter sudah kurang dari 0, oke, maka yang dilakukan adalah counter ditambahkan dengan counter
ini count char. Oke. Ini kali ya, cobain aja. Oke, targetnya ketika dia masuk nilai negatif 1. Nah ini, maka dia ini masih aman. Nah ini ya, harusnya 2. Oke, oh ini negatif 2 nih. Oh ya lebih parah ya. Jadinya negatif 2. Ya benar-benar tanpa persiapan. Oh ini kacau nih. Oh ya oke. Ya kalau gini doang kan tadi tuh ini ya negatif 2 ya. Jadinya tuh negatif 1 deh. 3 ditambah negatif 1. 3. Ya udah, kalau enggak ini kita abaikan dulu ya sambil saya mikir. Oke. Ini gini aja dulu. Oke, mau itu next char ataupun ini. Oke. Cari private in hasil bagi. Di sini ada counter. Kemudian ada kapasitas. Oke, nanti dia nge-return nilai counter sisa bagi dari kapasitas gitu ya. Oke, index score didapat dari hasil bagi. Ngapain ya? Biarin lah. Counter, koma, count char. Oke, ini juga sama ya. Jadi ya dia ke index score. Oke, kemudian nextnya ini dianggap aja ya yang kurang dari 0 kita belum melakukan, tapi dianggap beres dulu aja. Nah kemudian nanti kita arahkan ke si karakternya. Oke, pertama kita harus punya satu fungsi yang clear karakter semuanya dulu. Artinya ini tuh fungsi yang melakukan kegiatan jangan karakter ya. Oh ya udah karakter langsung kali ya. Yang melakukan kegiatan untuk set aktif false semua. Nah ini dia. Nah untuk beberapa kasus memang kalau kita mau melakukan update suatu update suatu nilai yang skematiknya itu kurang lebih sama kayak gini. Nah terus dia saling loncat gitu ya. Itu ada salah satu mekanismenya itu yaitu hapus semua dulu baru tampilin yang indeks tersebut gitu. Contohnya kayak gini sih. Ya, ketika di annex ini clear dulu. Nah di sini tuh cuma hanya mendapatkan nilai indeksnya doang. Ya, clear dulu karakternya, kemudian setelah itu tampilin karakternya. Cara nampilin karakternya adalah ya udah aja langsung ke karakter masuk, terus masuknya index score, kemudian set aktif, kemudian dia true. Nah gitu deh. Kayak kegiatan ini pun ya sama aja sih kesini nantinya. Nah gitu. Ini sebenarnya bisa kita bisa kita coba ulik-ulik ya. Karena yang next char sama yang prev char itu hanya beda di counternya doang. Kalau ininya kesini sama gitu ya. Nah kalau ini sama sih baiknya dalam case-case pemrograman ya ini bisa reduksi lah. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Oke, saya tekan tombol key. Nah itu dia. Oke, kayak gitu. Nah ini mundur ya, ini mundur gitu. Ini posisinya sekarang di mana ya? Ya di 3 ya. 3, 2, 1. Kalau dia masuk ke sini setelah minusnya
Nah, dia error ya karena nggak ada nilai array indeks -1 gitu. Oke, sip. Oke, untuk apa? Untuk milih karakter kayak gitu. Kemudian saya coba imbangin sama UI-nya ya. Untuk UI-nya. Coba akses dulu deh yang ininya ya. Folder 2D-nya. Tapi nggak usah pakai ini dulu deh. Ini kemudian hitamin aja. Pakai yang solid color, yang skybox. Terus, nah ini dia. Mungkin rada ya biar rada ngena lah dibanding skybox. Oke. Kiki. Oke, ini udah siap ya. Kalau mau di-rotate-kan ya paling nanti gambarannya kayak gini sih. Gini. Terus gini. Nah, tapi nanti dia kalau udah nyampe ke belakang gitu ya, rasa aneh gitu. Tapi kalau mau juga sih sebenarnya nggak apa-apa juga. Oke, kita coba rotasikan aja dah. Karakter. Oke, nah kemudian kita rotasikan berarti di sini ya, di update ya. Oke. Apa ya ininya code-nya? Kalau yang diambilnya char parent, bisa ya char parent-nya. Char parent. Nah, berarti jadilah char parent-nya aja. Transform rotate atau rotation quaternion, kemudian Euler rotation. Euler rotation udah berubah jadinya Euler ya masalahnya ya, Euler doang. Kemudian x nya berubah nggak deh? Yang berubah cuma nilai y nya doang ya, y nya doang. Ini nggak berubah atau ya 0 aja deh. Kemudian ini adalah transform dot Euler angles dot y dikali time dot delta time, gini kali ya, nggak tahu nih, mesti coba. Nggak ada ya. Oke, dia nggak berotasi, berarti bukan kayak gini caranya. Euler angles, lupa. Kalau rotate doang, rotate. Oke, nah ini kayaknya rotate vektor 3 nya adalah vektor ke up ya, berarti up kali time dot delta time. Coba. Nah, kalau ini tuh gara-gara dia bukan lokal ya. Tapi maksudnya nilai ini tuh udah berubah nih. Ini udah berubah. Nah, memang dia kayak gitu ya. Ya. Harusnya dalamnya ya. Harusnya dalamnya doang. Jadi ini, nah gitu. Oke, kita coba push ke dalamnya. Oke, nah jadi apa ya? Kalau gini misalnya all characters ke query next dot transform dot rotate vector 3 dot up kali time dot delta time. Nah, ini tuh maksudnya jadi pokoknya karakter kan dia udah reference-nya itu ke karakter tuh berarti ke yang child-nya ya. Nah, child ke yang indeks berapa saat itu. Oke, saat itu ya berarti saat ini kan kurangnya 0 ya, harusnya ini 0. Kemudian nanti dia rotate. Oke, coba aja lah. Oke, mau nggak dia? Mau ya, cuman rada lambat. Tapi dia sebenarnya rotate. Oke, kita cepetin aja dulu. Tinggal dikali 5 misalkan.
Oke, rada mending lah ya. Nah, ini adalah rotasi sebesar 5. Dari sini juga kelihatan ya. Si objeknya itu secara visual dia berubah, secara nilai juga dia berubah. Oke, kita coba next. Nah, tapi dia berhenti nih. Oh enggak nih. Nah, ini dia. Oh, kalau dia kembali ke sini berarti nanti dia nilainya tuh yang ini. Jadi nggak akan terusin gitu. Nah, jadi kalau saya kembali lagi ke Egypt itu posisinya sekarang itu di 87. Nah, dia nerusin nih. Nggak yang terakhir dia. Gitu. Oke. Ya udah, gitu aja dulu sementara ini untuk yang rotasi karakter. Oke. Kemudian, nah ini kita coba bikin UI untuk pemilihan karakter. Saya nggak tahu layoutnya mau kayak gimana ya. Misalkan di sini ada tanda panah ke kiri atau tanda panah itu. Saya lupa ya, apa udah pernah. Button. Ini kayaknya terlalu ini ya. Back next. Ya kalau dari sisi UI sih rada ternyambung ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya caranya masih manual aja dulu. Tapi jangan, harusnya dia bisa sih di ini nih, di push ke Unity untuk button. Caranya itu 2D, terus nanti di sini ada UI. Masuk. Nah, ini gambarnya, gambar sini. Lu pernah sih. Ini terus nanti masuk ke sprite-nya dulu. Nah, dari sini gambarnya lupa repeat. Lupa. Single, multiple. Oh, ini ada sprite editor. Oke, sprite editor ya, masuk. Aduh, 2D sprite package. Ya udah, install dulu aja 2D sprite package. Saya nggak tahu ini gimana. Jadi ceritanya gini loh, kita nggak ngelakuin perubahan di kayak tadi. Kalau mau ini sih ya udah, berarti ini di copy. Misalkan untuk button gitu ya. Nah, ini kita editnya di sini gitu. Tinggal di crop. Jadi ya ada crop yang disediakan oleh Unity lah, pakai engine-nya gitu. Nah, gini. Nah, jadi cuma gini doang. Gitu. Back. Ya, ini siapin aja lah ya, bisa susah. Ini next btn, ini back btn. Edit, crop, masuk ke sini, ya kalau mau kayak gini sih ya aman-aman baik, aman-aman aja. Tapi ya kita nggak bisa manfaatin fitur Unity sih. 2D package apa sih, 2D lupa namanya tadi, itu sprite editor ya. Ini ada nggak 2D step, 2D tilemap, 2D sprite ini gitu ya. Oh ya, sprite editor. Nah, ini dia, kita install dulu. Dia dapat dari Unity registry, udah disediain ya. Kita nggak usah nyari ke package di asset store, nggak usah. Oke, kalau udah masuk ke sini lagi, kemudian sprite multiple. Oke, masuk sprite ya. Ini saya lupa apa dia klaim atau apa ya. Ntar masuk ya. Oke, masuk sprite editor. Nah, ini dia. Nah.
Bentar, nggak mau narik. Oke, nah ini dia. Kemudian caranya adalah automatic grid by cell size, automatic cuy, slice, gini aja sih, cus. Nah kan bisa langsung. Kalau udah apply. Oke, di sini kalau udah itu berarti nanti masuk ke sininya. Nah ini dia. Nah ini caranya, kita bikin UI-nya dulu ya. Bikin UI-nya, masuk, bikin kanvas. Oke, kanvas saja diubah menjadi constant pixel size, menjadi scale with pixel size. Ini langsung hajar aja 16:9. Kemudian kita masukin button. Jadi saya ambil pakai Camry dulu, all button. Kemudian di sini ada button untuk next. Pakainya ini aja, button Max Pro. Masuk. Kenapa ini? Ini udah close aja dulu. Terus ini masuk lagi. Oke, buttonnya langsung saya isiin nilai dari yang button back. Ini button back ya. Button back. Berarti ini ada button next karakter. Ini pref karakter. Nah gitu. Ini yang pertama yang back masuk, cus. Nah itu dia. Yang kedua nextnya yang mana? Oh ini nextnya nomor 2. Ya sebenarnya ini nggak kurang sih, kurang pas. Tapi nggak ada lagi. Oke, size-nya kita gedein menjadi ukuran, ya testing aja lah. Oke, kalau ukuran 100, oke boleh lah. Ini 240. Oke, sip. Nah ini kita edit dulu di ini ya, pakai ini aja. Kemudian masuk F. Nah ini dia button. Ada next, ada back. Nah ini ada tulisan ya, buttonnya masih ada. Ini kita delete aja dia dari TMP-nya. Oke, jadi si button ini ya dia udah masuk ya. Bentar, ini tuh apa sih? Button. Oh ya, jadi ini kan kelihatan ya ada garis hayal gitu kan. Nah ini nih garisnya ini. Jadi ini tuh ukuran untuk si all button. Kemudian, nah yang ini kelihatan ya, ada yang kotak juga ini. Ini ukurannya untuk si all button yang ini nih. Ini button next char. Nah ini untuk yang all buttonnya. Nah baiknya sih kalau kita mau ngambil anchor, jadi si posisi atau ukuran dari bordernya parent, ini kan si all button ya, ini harus lebih besar gitu. Nah ini saya nggak tahu nih apa dia bisa dihajar aja langsung gitu ya, di stretch. Saya tekan alt, cus. Oh berarti dia sebesar ini. Tapi kalau mau dia sebesar objek yang ada di situ nggak bisa ya, karena dia nginduknya ke si kanvas kalau gitu. Tadi saya pengennya sih si all button ini ke si yang ini, jadi kita harus tetap manual. Oke, berat buttonnya berapa ya? Buttonnya 240, 80, jadi 500 kalau 500. Nah ini oke, sekarang kita posisiin ya, si ininya ada di sebelah kiri. Nah itu sininya ada di sebelah kanan. Alt, cus. Nah itu dia. Oke, jadi ini udah kelihatan. Oke, kita bisa ambil dia lewat ke sini. Nah ini dia. Nggak tahu ini enaknya gimana ya, gini ya. Ya bebas lah ya, ini bebas dulu aja dah. Oke, ini kemudian satu button lagi deh, dikasih yang untuk pilihnya gitu, play. Nah ini satu play char. Oke, play char ini tuh maksudnya buat kita pindah ke scene berikutnya, yaitu karakter tersebut udah kita pilih gitu.
Ini kan 500 lagi, berarti 240, jadi 800 atau 750 ya. Button next itu ada di wilayah tengah ya. Oke, button chart, play chart itu ada di kanannya. Oke, ini ya play ya. Masuk sini. Sip. Nah ini tinggal kita mainin aja untuk penempatannya, dia ada di sebelah mana. Nah, gitu. Oke, gini aja kali ya. Ini kalau scene yang untuk kembali ke halaman sebelumnya mana, nggak ada. Ini back to back karakter ya. Oke, nah sekarang kita kan udah punya nih skema yang untuk bikin perpindahan si model, yaitu ada di sini kan. Ya saya buka lagi. Tadi nggak tahu tiba-tiba ketutup pas import TMP. Kayaknya karena editornya juga ya file DLL atau apanya lah, itu diperbarui lagi. Nah ini skemanya adalah next char sama pref char gitu ya. Nah ini kita udah nggak pakai lagi ini KC. Oke, kemudian tinggal kita arahkan aja fungsinya. Fungsi untuk diakses oleh button itu harus public void gitu ya. Terus namanya apa? Oke, ini ada di karakter selection script. Jadi untuk semua all button ini, on kliknya saya ambil klik dari char parent, kemudian saya akses fungsi. Nah ini untuk prefnya yang belum kita benerin ya, prefnya. Oke, ini untuk charnya. Masuk. Oke, sip. Nah, save, kemudian kita coba mainkan. Oke. Nah, ini karakternya. Kemudian kalau kita next, nah ini dia. Jadi sekarang udah di sini ya gayanya. Oke, kalau pick juga udah. Nah, seperti itu untuk karakter. Kemudian kasih aja namanya ya. Oke, kita kasih namanya. Ini berarti all text. All text. Oke, saya pakai label berarti ya. Input field panel label. Oh ya, text dong. Oke, ini tuh adalah karakter name. Karakter name-nya coba saya set dulu kali ya, biar ada enak. Misalkan ini namanya kemarin di kelas mana ya namanya, biar kamu ingat. Oke, nah sekarang untuk ngedownload ini gimana? Kita ambil satu contoh teksnya dulu. Kemudian saya kayaknya bikin ini dulu ya, bikin border buat alt teksnya. Jadi biar ukurannya rada enakan, 800. Nah segini ya, 800. Nah, 800 kalau disiniin, bordernya ambil sini. Oke. Kemudian tingginya yang bisa kita pakai itu di ini, nanti ada beberapa ini kali ya, ada beberapa elemen gitu. Yang pertama ini untuk namanya, kemudian karakternya saya setnya di kiri atas aja. Kalau kiri atas kayaknya terlalu ini ya, terlalu pojok ya. Ini di nomor 100 kali. Oke, gimana ya, sini kali ya. Nah terus untuk ukuran untuk fontnya kita juga sesuaikan. Misalkan ini di 80, tinggal kita gedein aja ininya. Oke, kemudian setup lagi posisi itu. Nah terus ini kayaknya terlalu besar deh, soalnya mendingan sekalian untuk deskripsinya itu ada di sana. 60. Oke, deskripsinya berarti karakter teks gitu ya. Nah ini berarti kita bikin satu untuk deskripsinya nih, karakter description. Namanya aja gede, ini kerennya buat negerian. Oke, saya set di 60.
Oke, round daripada asal, mendingan saya coba gini aja deh. Deskripsi round. Oke, kita bisa pakai yang manapun dari wiki aman. Langsung ngajar aja deh. Nah, misalkan ini. Nah, itu. Oke, saya masukin, cus. Terlalu besar, ya iyalah, karena ininya belum sampai sono. Tadi itu berapa ya ininya? 600 juga. Setnya dari kiri bawah. Ini tulisannya kegedean, saya kecilin dari 15. Ya, pokoknya asal ini aja deh. Asal ada gitu. Oke. Ya. Terus nah gini. Oke. Just dan justify keren ya? Ya keren lah justify. Oke juga keren juga. Oke gini aja udah cukup. Oke, kemudian nah di sini ini kita sediakan satu panel ya. Panel buat apa ya? Kayaknya panel karakter lah ya. Karakter. Terus ini kita set gini dulu biar kita dapat width-nya ya. 400. Nah ini kemudian kita arahkan dia di sebelah sisi ini. Enggak juga ya. Ya pokoknya panel ini tuh nanti dia akan jadi kayak buat apanya sih, kayak buat semacam kayak inventory gitu dan seterusnya lah. Oke. Apa aja kira-kira ya? Oh ya ada skill berarti ya, terus ada inventory, berarti dibikin 2 ya, dibikin 2. Ini panel karakter untuk inventory, kemudian nanti di sini juga ada panel karakter untuk ability. Oke. Ke atasin aja deh. Oke, yang ability kayaknya cukup, dia hanya di sekitaran satu baris saja kayaknya. Nah di sini ini ya, ini layoutnya masih jelek lah, masih belum rapi. Oke, kita kesini. Nah, oke. Ya jadi selanjutnya kita akan coba untuk apa ya, untuk menyediakan fitur yang tentang inventory sama tentang ability, dimana nanti kalau inventory itu kesannya adalah item-item yang bisa jadi dia di upgrade untuk karakternya, bahkan untuk ability-nya. Terus bisa jadi dia juga secara gameplay dibawa gitu ketika saat in game-nya, itu yang inventory. Terus untuk ability, jadi masing-masing karakter ini dia punya kemampuan ya. Kalau di Dota kan ada ulti ya, terus ada apa skill yang pasif gitu, terus ada apapun. Nah, kita sediain 4 lah misalkan. Nah dari 4 itu dia bisa di upgrade si skillnya, bisa pakai inventory, bisa pakai poin atau apapun lah gitu. Oke, jadi ini sekarang masalahnya hanya tinggal urusan layout doang. Oke, baik, mungkin untuk pemilihan karakter ini dulu aja. Nextnya kita coba untuk bikin apa ya, bikin biodata berdasarkan database yang nantinya di load untuk si player ya. Jadi biar kita belajar untuk nggak ngeset nilai statiknya, apa, statik dari deskripsi, kemudian nama, kemudian skill-skillnya
itu apa ya, nggak by static ya, nggak langsung kita edit di editornya, nggak, atau di scene-nya nggak, tapi kita coba tanam dia via database. Oh ya, baru keingetan, kayaknya ini bukan ini deh, inventory. Inventory kayaknya asiknya dia di ada halaman, atau ada window lain kali ya di sininya, jadi masuk gitu atau gimana. Ini kayaknya lebih menerangin ke atribut ya, atribut si hero nya, atau nanti ini kita bagi dua lah ya, pokoknya gimana nanti. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.